Dan Roh Kudus beri kami kekuatan karena kami rindu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu, apa yang menjadi kebutuhan kami yang ada pada saat ini. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih ruangan di mana kami beribadah, hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami. Biar Roh Kudus Engkau yang menguasai. Terima kasih Tuhan, kami mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Merenungkan apa yang saya akan khotbahkan, tetapi kata-kata itu terus ada. Kata-kata yang menjadi judul itu terus ada. Jadi saya bilang, Tuhan, ini bukan satu kebetulan. Dan saya percaya, saya terlalu yakin Tuhan inginkan saya bicara atau khotbah siang hari ini, yaitu mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita lihat di Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Haleluya. Saudaraku, waktu yang kita lewati, hari-hari yang kita lewati terus berjalan. Tanpa menunggu saudara siap atau tidak siap, waktu akan terus berjalan. Kita akan terus menjalani kehidupan ini. Hari akan terus berganti dan hari akan terus berganti. Waktu saya baca ayat ini dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Dan ayat ini berbalik kepada saya. Ayat ini bertanya kepada saya. Waktu terus berjalan. Ayat ini waktu saya baca berbicara, apakah engkau mengasihi Tuhan? Kita seringkali baca ayat ini, satu perintah, kasihilah Tuhan Allahmu. Tetapi apakah sering kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mengasihi Tuhan? Kita tahu kita harus mengasihi Tuhan karena ini adalah satu perintah. Ini adalah satu hukum yang utama dan terutama kata Alkitab. Tetapi pernahkah kita bertanya, apakah saya mengasihi Tuhan? Apa saya konsisten mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan akan diwujudkan, akan terwujud dari perbuatan atau tindakan nyata kita. Selama bahkan seringkali kita gagal untuk mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sangat jelas sekali saudara. Kita akan bertanya, apakah kita setia melakukan perintah Tuhan? Karena orang yang melakukan perintah Tuhan, taat dan setia di dalam Tuhan, dialah yang mengasihi Tuhan. Berpuluh-puluh tahun kita mengiring Tuhan, apakah kita mulai bosan, kita mulai merasa ini hanya sebuah rutinitas? Tidak ada lagi rasa rindu, rasa cinta, rasa tanggung jawab sebagai orang percaya bahwa kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Dan setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, kita harus terus mengembangkan, terus memperbaiki hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan adalah satu langkah
untuk kita memperbaiki atau untuk kita lebih lagi mencintai Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal pribadinya Tuhan. Bukan hanya kita mengenal pribadi Tuhan, tetapi kita juga akan dikenal oleh Tuhan. Amin. Haleluya. 1 Korintus pasal 8 ayat 3 katakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara, ketika seorang ibu berpapasan dengan temannya di supermarket atau di toko, tiba-tiba seorang ibu itu disapa oleh, dia lagi ada di toko dan disapa. Dia sapa kenalannya, halo, halo. Ibunya, halo, sudah lama tidak berkuda kamu. Bagaimana kabar? Anak-anak, bagaimana kabar? Suami? Dengan terheran-heran, saudara, ibu yang disapa ini bilang, maaf, Anda siapa ya? Saudara pernah tidak mengalami hal seperti ini? Pernah saudara pengalaman? Kita sudah merasa kita mengerti, kita merasa kita kenal betul ibu ini, tetapi ternyata kita tidak dikenal. Saudara, apakah kita yakin kita dikenal oleh Tuhan? Mungkin kita sangat yakin, kita percaya Tuhan yang menciptakan kita. Pasti Tuhan kenal saya. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Bahkan Dia mengorbankan anaknya untuk saya dan saudara. Anaknya yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Tetapi apakah kita dikenal oleh Tuhan? Firman Tuhan mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, saudaraku, kita juga akan dikenal oleh Allah. Kita akan belajar mengenal pribadi Allah. Yohanes 15 ayat 6 katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tinggal di luar Tuhan, kita tidak akan dikenal oleh Tuhan. Katakan di sana, kita akan dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Seolah-olah kalau kita baca ayat ini, Tuhan begitu kejam. Apakah kita tidak berharga? Sebaliknya saudaraku, kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita sangat dikasihi. Tetapi seringkali karena ketidaktaatan kita, seringkali saudara, ketidakpedulian kita terhadap Tuhan, inilah yang menjauhkan kita. Ini selalu kita ada, tetapi seringkali kita sendiri yang menjauhkan diri kita. Anak yang spesial pasti selalu mempunyai tempat yang istimewa di hati orang tuanya. Jadilah anak-anak Tuhan yang spesial di mata Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang dibanggakan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang spesial di hatinya Tuhan. Jadikan saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan jadi spesial di mata Tuhan. Karena Alkitab berkata, saudara tahu ayatnya, Matius 7 ayat 21 sampai 23,
Bukan setiap orang yang memohon kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan meminta kepadaku, Tuhan, termasuk kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang bernubuat, mengusir setan, mengadakan tanda-tanda mujizat, saudaraku, ini bukan orang Kristen yang biasa. Ini bukan anak Tuhan yang biasa. Ini anak Tuhan yang luar biasa, dekat dengan Tuhan sebenarnya. Tetapi orang yang demikian pun, kata firman Tuhan, bisa dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Ternyata saudara, keaktifan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak menjamin bahwa kita dikenal oleh Tuhan. Kalau kita mau melayani hanya untuk dilihat orang, melayani hanya untuk status, hanya untuk jabatan, bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita mencintai Tuhan. Kalau atas dasar hal-hal dunia, saudara, kita akan tidak dikenal oleh Tuhan. Tetapi dasar pelayanan yang dikenal oleh Tuhan adalah melayani atas dasar kita mencintai Tuhan, atas dasar kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya banyak anak Tuhan gagal, banyak anak Tuhan akhirnya kecewa dalam melayani. Banyak anak Tuhan mengomel kepada Tuhan, tidak puas. Salahnya bukan Tuhan, saudara. Salahnya kita melayani bukan karena kita mencintai Tuhan. Kalau kita sungguh mengiring Tuhan, kita sungguh ada di dalam Tuhan, saudara jemaat Tuhan, engkau pun melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kita semua yang ada, kita semua terlibat di dalam melayani Tuhan. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, kita sedang melayani Tuhan. Apakah kita lakukan semua itu atas dasar kita cinta kepada Tuhan? Apakah atas dasar kita mengasihi